Halo, selamat pagi Sobat J-Teknik. Semoga semuanya selalu sehat dan senantiasa dalam keberkahan. Oke Sobat, saya pernah janji akan mengundersize manual atau menurunkan celah metal jalan ya, undersize. Atau ada yang ngomong oversize juga. Nah ini kalau celah oli itu minimal 0,020 sampai 0,038. Ini secara pabrikan dia standar awal barunya di 0,020. Jadi sobat, sebelum saya melakukan amplas gosok-gosok sana sini tanpa turun mesin pun sobat harus tahu dulu teorinya seperti ini supaya nggak salah paham sobat. Karena celahnya sangat sempit, metal standar maupun undersize itu di crank pinnya atau yang ditumpangi metal jalan itu, di crankshaftnya itu diameternya kan 45 secara standar ya sobat. Kemudian celahnya tadi 0,020, artinya kalau dia toleransinya di atas 0,038 itu sudah menunjukkan kocak atau goblak ya, baik atas bawah maupun kanan kiri. Di batas atasnya itu 45,038 secara ukuran metal jalan. Di atas itu, atas bawah atau kanan kiri dia pasti sudah ada kelonggaran atau goblak. Nah ini juga karena kita tidak turun mesin ya, jadi nggak bisa ngukur 100% diameter crankshaftnya, atau tidak bisa menggaransi kebulatan artinya kerataan amplasan. Nah nanti saya kasih tahu caranya untuk menjaga celahnya dapat tapi lamanya di inner metal ini tetap stabil. Tentu tidak pakai perasaan ya, tapi pakai ukuran plastik gig pada video saya sebelumnya. Nah itu karena nggak bisa ngukur bagian dalam metal ini, ukurannya sangat kecil ya, diameternya. Mungkin kayak gitu sobat, kurang lebih teorinya. Tapi kalau sobat masih bingung silahkan simak ilustrasinya kayak gini ya. Ini kondisi standar di kondisi 45, kondisi utuh. Nah kalau pada video saya sebelumnya hanya ganti metal baru itu kalau kondisinya utuh sobat, celahnya membesar karena metalnya terkikis gitu kan. Standarnya di 0,020, dia membesar terkikis, jadi masing-masing celah kan harusnya di 0,01 tuh. Nah jadi dia terkikis misalkan di 0,015 atau 0,02, itu bisa diganti metal baru langsung dengan catatan crankshaft sehat, tidak gores, tidak turun dari ukuran aslinya kayak gitu, tinggal ganti selesai. Nah pada kasus ini inner diameter metalnya yang dijaga. Nah tapi kalau kondisinya crankshaft pinnya turun diameternya, nah ini jadi 44,95 contohnya, turun 0,05, ini kita nggak bisa ganti metal langsung sobat, nggak bisa ganti standar saja karena jelas itu celahnya setelah dihitung. Contohnya ya, yang semula dari total diameter innernya kan 45,020 termasuk celah tadi. Nah kemudian dikurangi ukuran crankshaft, itu celahnya jadi 0,07 sobat. Nah ini sudah di atas toleransi celah yang dianjurkan pabrik. Jelas ini sudah ngesrong, sudah ngeluduk, bahkan mungkin mobil tidak enak ya pada putaran tingginya. Nah ini celah masing-masingnya kan di 0,035 tuh. Jadi kalau dipasang undersize langsung metal
ke turun 0,25 ini juga masih belum muat sobat. Nanti ngancing di ukuran segini nih belum bisa masuk, masih sesek. Jadi jangan dipaksain masuk, harus benar-benar lama plek. Ya bisa duduk sempurna dulu baru kita baut. Nanti kalau nggak duduk sempurna malah ngunci ataupun ngerusak metal barunya. Nah, lebih kecil dari ukuran standar pabrikan juga tidak bagus karena olinya akan susah masuk, kemudian juga pertimbangan muainya metal nanti bisa nyiseti. Jadi pasnya di 0,020. Nah, ini jadi sudah NG atau not good, tidak bagus, harus segera di undersize gitu. Nah, undersize-nya sendiri pun nih kita contoh dari metal standar tadi. Baik sobat, ini adalah kondisi metal baru. Nah, ini metal lama. Ini bukan hitam ya, tapi sudah saya tempelin amplas di bagian dalamnya. Nah, ini kalau standar dia nggak ada tulisan US atau undersize berapanya, dia kosong saja, hanya kode produksi. Nah, kalau yang undersize ada tulisannya US 0,25 ini contohnya. Nah, ini benda KW. Jangan berharap 100% akurat sama hitungannya sobat, tapi paling tidak mendekati. Jadi ada bahan pertimbangan supaya pengawuran kita tidak terlalu ngawur dan sia-sia hasilnya. Oke sobat, jadi kalau belum tahu cara ngukur celah yang tidak menggunakan perasaan, artinya bukan barbar ya, itu setelah dijepit dengan baut metalnya itu, ukurannya dicek pakai plastik gig. Cek pada video saya sebelumnya ini, sebelum melanjutkan video saya ini. Gencatan dari plastik gig itu celahnya harus benar-benar rata metalnya. Gencatannya itu nanti diukur sobat, jangan sampai kerennya muter. Nah, itu lebarnya itu disamakan dengan kertas ukurnya, kayak gitulah kira-kira ukur celahnya. Nah, oke, kita langsung aja. Kalau dari turun 0,05 tadi supaya bisa masuk ke undersize 0,25, itu hitungannya adalah 4,020 dikurangi ukuran undersize 0,25 dikurangi ukuran celah 0,020, ketemulah ukuran crankshaft seharusnya di 44,75. Itu kalau ngomong untuk turun mesin atau ganti satu set sepasang metal jalan undersize 0,25. Itu langsung pas, hasilnya sempurna bulat 0,020 celahnya kalau di grinding dengan mesin bubut gerinda. Nih jos hasil yang kayak gini nih, sepasang finish. Tapi siapkan budget turun mesin dan banyak lainnya, tentu saja itu makan waktu dan makan waktunya nggak makan duitnya banyak kayaknya sobat. Jadi semuanya pasti akan dicek karena sudah turun sekalian proses. Jadi nggak hanya cuman beli metal saja solusinya. Nah, kalau ini tidak turun mesin, artinya kita harus mengurangi tenaga banyak, karena nanti tenaganya dipakai ngamplas supaya bisa nurunin crankshaft sobat. Crankshaft nya ini juga nggak empuk ya, benda keras, jadi ngamplasnya hati-hati, ngedapetinnya jangan langsung di 44,75. Tapi prinsipnya kita akan ngedapetin celahnya dulu supaya metalnya ini yang undersize bisa duduk pas. Kalau duduk pas kan berarti di 44,77.
tapi nggak ada celah ya. Ya, supaya ada celahnya sedikit, dikasihlah di 44,768. Dia ada celah 0,02 kira-kira. Jadi dia masih bisa free lah ya, ngambang sedikit. Nah, karena kalau rapat pet nanti bahaya ngancing sobat. Nah, separuhnya ini pakai metal yang masih bagus, ukuran standar. Artinya kalau ukuran ini berhasil, berarti celahnya masih bisa ngedapetin di ya 0,035 plus 0,02. Berarti kan masih 0,037 sobat, masih oke dalam kondisi standar pemakaian lah ya, masih kondisi manual book. Nah, untungnya yang kemarin punya saya itu celahnya nggak sampai gede nih. Celahnya itu hasil pengukuran plastiknya hanya di 0,05. Jadi cukup undersize sedikit di 44,768 ini sudah bisa ngedapetin celah yang bagus di bawah 0,030 ya, masih di 0,020an bisa dapat saya kemarin. Ya hasilnya sih alhamdulillah dipakainya halus banget dibandingkan hanya cuman ganti metal jalan standar ya, karena tentu ini dengan pengukuran yang lebih detail tadi. Yang kedua juga nggak ada, bahkan nggak ada bengkel yang mau pakai cara ini, karena ini menggosoknya juga lama sekali. Saya sampai nyelesainya seminggu kurang lebih. Nggak buru-buru juga sih sobat, karena pekerjaan teliti kayak gini kalau buru-buru malah hasilnya nggak bagus. Terus kalau ditaruh bengkel juga duitnya sedikit, usahanya banyak. Ini alasannya jelas hasilnya nggak akan sempurna karena metalnya oplosan. Kedua, tidak bisa bulat sempurna alasannya, padahal ya nanti kita pelan-pelan ceknya supaya bulat gimana, supaya ngamplasnya rata gimana, kan gitu ya. Jadi kayak gini masih oke saya rasa, karena hasilnya juga memuaskan. Jadi nggak ada lagi geter atau bunyi ngelotok ataupun ngesrong di putaran tinggi sobat, untuk celah yang sempit itu. Oke, prinsip ngamplasnya nih. Tadi kan metalnya yang standar itu di dalamnya dikasih amplas sobat, terus diputar-putar saksok pakai raffia. Nah setelah itu diukur pakai plastik gig. Kalau udah dapat dipres, nah celahnya udah dapat belum di sudut, misalkan yang ditandai itu panah kan atas bawah, ini artinya celahnya kalau sudah masuk kita putar 90 derajat ke kanan. Ngukurnya pakai jangka sorong lah, saya itu hanya pendekatan saja karena komanya jelas nggak mungkin ngejar ya. Tapi setelah itu diputar 90 derajat ke kanan supaya ngeceknya dua sisi, jadi nggak benjol lah istilahnya. Artinya kalau satu atas sudah diukur, kemudian sampingnya itu juga diukur, mestinya kalau ukuran celahnya sama, logikanya jelas bulat saudaraku. Mungkin kayak gitu ya caranya supaya jos. Oke, langsung saja kita akan tunjukkan ke praktek kondisi dari pengerjaan saya kemarin. Jadi jangan lupa subscribe bagi sobat yang belum berteman, untuk mengikuti hack atau cara-cara mengatasi semua masalah mobil ya. Ini contohnya, ini di pin crankshaft biar gampang. Kalau di bawah mobil ngerekamnya susah banget karena kita nggak turun mesin ya. Ini ukurannya kebetulan hampir pas amril nih tempatnya, ini hampir sama dengan diameter crankshaft pinnya. Nah itu awalnya saya pakai amplas doang, dililit gitu kan, terus luarnya dikasih raffia gini. Nah di bawah mobil nih sobat kondisinya, kemudian digosok, ditarik kanan tarik kiri gitu kan, sek gitu. Nah kayak gini, tarik kanan tarik kiri.
berkali-kali, jangan pakai amplas yang terlalu ekstrim ya, kasarnya 80 itu sudah terlalu kasar sobat. Nah, setelah pakai kertas kurang rata, pasti ada kondisi yang tidak 100% kena kan. Nah, ini saya pakai amplas yang ditempel di metal standarnya, naik grade ke yang lebih halus, misalkan dipakai di 200 atau 100 lah buat awalan. Lalu dibelitkan lagi rafianya, kemudian digosok-gosok berkali-kali lagi sambil sambil crankshaftnya dirotasi atau diputar kanan sesekali ya, supaya nggak yang kemakan bagian atas doang meskipun sudah pakai metal yang bulat gini. Nah, itu harapannya supaya pengamplasan benar-benar melingkar rata gitu. Misalkan fan ini tulisannya ngadep sini kan, metalnya di kondisi bawah, crankshaft pistonnya lagi kondisi bawah kan, kemakannya kalau diamplas dari bawah kan yang atas ya yang kemakan ya. Nah, nanti digeser, diputar roda gilanya atau puli crankshaftnya, diarahkan putar kanan 90 derajat gitu. Jadi yang kemakan jadi sampingnya nih tulisan fan. Terus habis itu diputar lagi ke kiri, sisi E ganti yang kemakan. Udah, itu pasti mendekati rata sobat, karena sudah diamplas secara rotasi, juga secara crankshaftnya juga geser gitu kan, kanan kiri. Nah, mungkin kayak gitu supaya semua bagian bisa teramplas rata dan hasilnya bisa maksimal celahnya sobat. Sobat harus melakukan sarapan yang banyak ya, energinya butuh banyak, ngamplas ini nggak bisa buru-buru. Mungkin saya satu metal, satu silinder itu seharian. Oke, langsung simak prakteknya sobat. Oke sobat, ini yang pertama harus dilakukan adalah ngecek pakai plastik kondisi aslinya mobil, ukuran celahnya berapa sebelum di undersize. Jadi harus undersize turun ke 0,25 atau ke 0,5 atau berapa. Oke, kita akan lihat langsung kondisi setelah dipres. Ini dia ukurannya. Nah, itu dia plastiknya pakai yang merah ya. Pada video saya sebelumnya plastik ini bisa sampai mendeteksi 0,025 sampai 0,175. Nah, ini kalau sobat lihat, ini contohnya di silinder nomor 4 ya. Itu celah yang terukur sebentar, sorry ini sobat, karena dari bawah memang posisinya susah banget nih untuk ngevideo dari bawah gini. Nah, ini 0,063 ya, itu di antara 0,05, kalau ke 0,038 jauh banget dia, apalagi 0,025. Nah, ini pendekatinya di antara 0,0, nah ini 0,05 sampai 0,063. Jadi ya waktunya undersize ini sobat, tapi kalau full undersize harus turun mesin tadi ya. Jadi ini kita akan lakukan manual undersize. Seperti itu cara pertama sobat. Oke sobat, nah ini kita praktekkan ngamplasnya, yaitu di dalam metalnya ada amplas. Nah kayak gitu kurang lebihnya pakai rafia sama metal.
Ini rapanya bisa membulat rata dengan diputar juga crankshaft-nya nanti di puli. Nah, ini dilakukan di semua silinder yang ukurannya sudah mengecil ya sobat. Nah, ini kalau sudah nanti kita ukur lagi ukurannya sudah masuk belum, atau gampangnya sebelum di plastik dipakein mikrometer atau kaliper dulu supaya detail crankpinnya bisa terukur sobat. Gitu langkah keduanya. Oke, intinya kita mengukur celah ke standar ya. Ini intinya ngedapetin celahnya. Kalau sudah mendekati 0,20, nah kayak gini ini sudah benar. Praktekkan pada semua silinder gitu sobat. Nah, setelah undersize tidak maksimal nih kalau nggak ditunjukin hasilnya ya beginilah sobat. Ketika warming up, kondisi mobil sudah nggak ada sama sekali meledak ya. Simak suaranya nih. Oke sobat, dan pastikan nggak ada lagi oli yang rembes terutama di kalter, karena sobat hanya membuka kalter pada tutorial undersize kali ini. Oke, mungkin begitu sobat tips undersize yang termurah dan mempertimbangkan keamanan daripada ganjel metal dengan plat yang beresiko membuat platnya lama-lama hancur karena nggak menyatu dengan metal asli seperti pabrikan tadi. Semoga tip ini bermanfaat bagi sobat, hanya butuh ketelitian dan semangat. Semoga info ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe dan share jika video ini bermanfaat untuk sobat dan lain-lain. Terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya. Salam teknik jos. Thank you sobat. Tuh angkles banget tuh ya mesinnya ya, adem sobat.